Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dalam RHI Renungan hari ini. Saat ini saya ada di tepi Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, lebih tepatnya di Pontianak. Saya berharap kita menghayati kasih dan penyertaan Tuhan, dan kita tetap merasakan kasih Allah, firman yang menjadi manusia di dalam Yesus kita hayati, dan kita memiliki kekuatan baru di dalam Tuhan. Saudara, saya akan mengajak kita untuk menghayati satu tema penting hari ini, yaitu Tuhan ada di antara kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita dalam kehidupan kita ini. Dari kitab Sefanya, kita akan bersama menghayati hal ini. Mari kita siapkan diri kita. Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Sefanya 3 ayat 17. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Firman itu begitu jelas bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ini berlaku tidak hanya untuk Sefanya, tapi juga untuk saya, untuk saudara, dan untuk kita semua orang-orang yang beriman kepada Allah. Pecinta RHI yang diberkati oleh Tuhan, memang ada beberapa kemungkinan ya kalau orang hidup ya. Kemungkinan yang pertama ya, dia menghayati bahwa hidupnya adalah dirinya sendiri, dan dia jalani hidupnya dirinya sendiri, keyakinannya, kemampuannya, kepandaiannya, kehebatannya, macam-macam. Dan dia merasa bahwa dia seolah tidak membutuhkan Tuhan. Itu yang saya menyebutnya sebagai menjalani hidup yang egosentris. Ada juga kemungkinan kedua, di mana orang abai. Orang tidak memperhatikan, hidup ya hidup lah, mengalir saja. Punya cita-cita, enggak apa, biar mengalir saja. Nah, ini orang yang tidak punya pusat hidup. Jadi pusat hidupnya ya nasibnya. Nah, akhirnya dia dituntun oleh nasibnya, karena dia tidak punya sesuatu yang dituju, dan dia tidak punya sesuatu keyakinan yang diarahkan. Yang pertama diri sendiri, yang kedua itu di luar dirinya, tidak jelas. Nah, sedangkan yang ketiga, tentang Tuhan. Dia memang menjalani hidupnya, dia memang berupaya, dia membuat perencanaan-perencanaan, tapi dia mengakui bahwa semua tidak lepas dari karya Tuhan. Jadi model yang ketiga ini ya teosentris, berpusat pada Tuhan, bukan pada diri, bukan di luar diri yang tidak jelas, tapi Tuhan. Pada konsep ini, seperti ditulis di Sefanya, adalah sebuah keyakinan bahwa di dalam hidup manusia itu tidak tanpa Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengahnya, Tuhan menuntun hidupnya, Tuhan memberkati, dan itu menjadi pengharapan dari orang yang beriman. Maka model ketiga ini yang saya sarankan untuk pecinta RHI, yaitu meyakini bahwa dalam hidup kita ini ada Tuhan, Tuhan di tengah-tengah kita, Tuhan yang menolong dan mengatur hidup kita. Kalau begitu yang dibuat, saudara-saudara, maka kita memiliki keyakinan kokoh bahwa sebenarnya kita hidup ini menjalani, memang berusaha, memang membuat upaya, memang berjuang, tetapi tidak pernah lepas dari kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kalau berhasil, biasanya orang model ketiga ini, dia mengatakan, ini kan semua berkat Tuhan. Kalau tidak berhasil, orang model ketiga ini akan mengatakan, ini karya Tuhan, dan Tuhan belum mengendaki itu terjadi padaku. Maka orangnya menjadi rendah hati, orangnya menjadi berserah kepada Allah, dan menjalani kehidupan dengan semestinya. Sefanya menghayati itu. Tuhan di tengah-tengahnya, dan Tuhan yang memberi keberhasilan, disebut di situ tentang bersorak-sorai, dan Tuhan yang menjadi pusat hidup. Oleh sebab itu, saya mengajak hari ini
Sebagai hambanya, saya mengajak, mari saudara, kita meyakini bahwa ada Tuhan di antara kita. Ya, kita meyakini bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Yang pertama, yang kedua, mari kita juga tidak hanya meyakini, tapi berpengharapan kepada Tuhan. Kita boleh berdoa, kita boleh ucapkan apa yang kita mau, selain usaha tentu. Tapi yang ketiga yang paling penting adalah kita meyakini apa yang terjadi dalam hidup kita, yang menjadi kehendak Tuhan itu baik. Meskipun kadang-kadang tidak seperti yang kita mau, tidak seperti yang kita rencanakan, tapi ada yang lebih baik yang dikaruniakan kepada kita. Sebagai hambanya, saya mengajak, mari kita meyakini hal ini. Saudara, mari kita satu hati, kita memohon, biarlah Tuhan yang Maha Kasih dan Setia, yang ada di tengah-tengah kita ini, menyertai dan memberkati senantiasa, dan menjadi tumpuan harapan kita ke depan, karena kita percaya Dia akan beri yang terbaik buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan Setia, terima kasih, luar biasa kasih-Mu, biar kami dikuatkan melalui kesaksian Shefanya, dan kami meyakini Tuhan memberkati. Kami berserah ya Allah, demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.